Halo teman-teman, kali ini saya berada di kebun ya. Ini saya lagi mau mencari daun pepaya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama-sama cara membuat pupuk organik cair dari daun pepaya. Karena daun pepaya itu sangat tinggi unsur nitrogen ya. Juga ada fosfor, juga ada kalium, dan masih banyak lagi ya kandungan yang ada di dalam daun pepaya. Maka dari itu kita akan ambil ya daun pepaya yang agak tua ya. Kita ambil cukup 2 helai daun saja, karena disesuaikan ya. Kalau untuk skala besar ya tidak 3 helai daun ya, karena ini skala rumahan cukup kita ambil 3 helai daun saja ya teman-teman. Sudah dapat 3 helai daun ya, daunnya besar-besar, dan mari kita bawa pulang ya untuk kita racik. Ini ya teman-teman, sudah kita bawa pulang daun pepayanya. Bahan-bahan yang perlu kita sediakan adalah pisau, gelas, dan wadah penampung fermentasi, dan tatakan atau telan untuk nanti memotong-motong ya. Dan pastinya air bersih atau air sumur. Dan ini buat makanan bakterinya, sumber glukosa. Kita menggunakan molase ya, atau tetes tebu. Kalau teman-teman tidak mempunyai molase, teman-teman juga bisa menggunakan gula pasir atau gula merah ya. Ini opsi ya. Dan yang untuk bioaktivator atau dekomposernya, kita menggunakan mol dari nasi basi ya. Videonya juga sudah saya buatkan ya. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Kalau teman-teman belum bisa membuat mol dari nasi basi, nanti bisa dicek ya. Dan ini ya teman-teman, air sumur atau air bersih. Usahakan jangan menggunakan air ledeng yang mengandung kaporit ya. Kalaupun itu menggunakan air PDAM, harus diendapkan selama 24 jam ya, agar bahan-bahan kimianya itu mengendap. Dan kita sediakan plastik sama karet ya, nanti buat menutup wadah itu. Mari kita potong-potong dulu ya daun pepayanya. Kita potong agak-agak kecil agar nanti proses fermentasi lebih sempurna ya. Ini sebenarnya bisa di blender atau ditumbuk ya, tapi saya menggunakan cara yang simple dan praktis ya. Ini mari kita tuangkan dekomposernya, mol nasi basinya ya teman-teman. Kita kasih kira-kira 100 ml ya. Disesuaikan, sebenarnya sih tidak ada takaran khusus ya, tapi bisa dikira-kira saja ya. Ini setengah gelas, kira-kira 100 ml ya. Kalau teman-teman mempunyai E4 pertanian warna kuning itu malah lebih bagus ya. Ini molasenya
kita kasih kira-kira 50 sampai 100 ml ya, disesuaikan ya teman-teman. Mari kita tuangkan airnya ya. Ini kita kasih kira-kira air sebanyak 4 liter ya. Untuk memenuhi wadah itu ya, tidak penuh sih, disisakan ruang sedikit ya, agar tidak penuh-penuh nantinya. Kira-kira segitu ya teman-teman. Dan ini kita aduk. Ini nanti kalau proses fermentasi selesai itu daun pepayanya itu akan hancur kok ya. Pengalaman saya itu kalau kita simpan di suhu ruangan dan di tempat tertutup itu, kalau proses fermentasi selama 1 bulan itu hancur ya, hancur lebur, dan biasanya ampasnya itu sangat sedikit ya. Dan ini kita tutup plastik dan kita ikat pakai karet ya, agar rapat, karena kita proses fermentasi menggunakan sistem anaerob ya, atau kedap udara, agar proses fermentasi berjalan dengan lancar ya. Ini kita simpan kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Halo teman-teman, ini sudah saya simpan selama 1 bulan lebih ya. Ini waktunya kita panen POC nya. Mari kita buka ya. Ini kayaknya POC nya itu sudah terfermentasi secara sempurna ya. Karena pengalaman saya itu kalau sudah kita simpan selama 1 bulan lebih itu sudah hancur lebur ya daunnya. Biasanya itu ampasnya itu hampir sudah hancur ya. Jadi kalau kita proses penyiraman itu tidak usah disaring ya, langsung kita encerkan ke dalam air bersih. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kita zoom itu kayaknya kayak ada belatung kecil-kecil itu ya, tapi kayaknya sudah mati itu ya. Ini sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan tanaman ya. Ini sangat bagus untuk tanaman cabai atau tanaman sayuran, tanaman tomat, dan tanaman yang lain-lain ya. Kalau untuk sahabat tani ya tidak bikin segini ya, tentunya menggunakan drum ya, atau wadah yang lebih besar. Tapi kan ini skala rumahan ya, jadi kita bikinnya sedikit saja, tapi ini bisa diaplikasikan ke banyak pohon ya teman-teman. Ini kita kasih perbandingan 1:10 ya, karena kalau terlalu kental itu menurut saya kurang bagus ya teman-teman. Jadi ini kita kasih air kira-kira 2 liter ya. Kita tuangkan air dulu 2 liter. Ini air sumur ya. Dan ini kita kasih POC dari daun pepaya ini kira-kira 200 ml ya teman-teman, atau 1 gelas. Jadi pas ya, 1:10.
Ini sangat tinggi nitrogen ya teman-teman. Saudara kita di luar sana juga sudah membuktikan ya khasiat POC dari daun pepaya ini untuk menyiram tanaman. Itu sisanya lagi untuk menyiram tanaman yang lain-lain ya. Ini langsung kita aplikasikan ke tanaman jeruk purut ya. Ini langsung disiramkan kira-kira per tanaman itu 1 gelas saja ya, jangan banyak-banyak ya. Ini interval pemberian cukup seminggu 1 kali ya, diberikan secara rutin agar tanaman tetap sehat, tanah pun juga ikut sehat ya, karena sifat organiknya. Ini tanaman jambu air juga sering saya berikan POC dari daun pepaya. Pertumbuhannya juga alhamdulillah sangat hijau daunnya dan subur-subur ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Bila ini bermanfaat mohon di-share ya. Dan bila berkenan hati mohon subscribe. Terima kasih sudah menonton.